Pas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al ludfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada halaman 81. Penutupan khatimah. Insyaallah khatimah terus kayaknya, khatimah lagi. Faqad bana laka tadammana kalimatai syahadati ma'aqillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqihi ta'ala fi haqqi rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sudah sangatlah jelas di dalam pembicaraan ini bagi kalian bahwa sesungguhnya apa yang terkumpul, apa yang terkandung di dalam makna dua kalimat syahadat itu tersimpan 64 akidah.
sudah sangat jelas, sudah, kalau kata orang itu dantak, kata orang, udah sangat tersusun rapih seluruh aqaid yang kita bicarakan dari awal sampai akhir, yang jumlahnya 64 aqaid, 64 akidah, semuanya masuk ke dalam kandungan 2 kalimat syahadat. Kita ingatkan kembali, aqaid artinya apa? Akidah artinya apa? Pegangan, patokan, pedoman. Apa namanya? Akidah. Kalau dulu kiai menjelaskan akidah itu ini, kalau dibikin ikatan namanya apa? Bundelan. Kalau ujung baju kamu ikat, jadinya apa? Bundelan. Fungsinya apa bundelan itu? Pegangan. Sesuatu yang ada bundalannya, ada ikatannya, ada simpulnya. Kalau kamu pegang, kamu nggak akan jatuh. Tapi sesuatu tali yang nggak ada simpulnya, nggak ada bundelannya, kalau kamu pegang merosot. Maka akidah itu pegangan. Kenapa harus dipegang? Karena ada simpul-simpul di situ. Nah, dalam agama, semua dasar agama tersimpul semuanya dalam 2 kalimat syahadat. Jadi akidah, pegangan kita itu isinya ada semua dalam 2 kalimat syahadat. Maka kita disuruh mengulang-ulang makna 2 kalimat syahadat agar di hati kita tertancap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jumlahnya 64 akidah. Dalam kitabnya Abu Utsman bin Yahya dituliskan 63 akidah, karena mengambil dari usianya Nabi 63, biar kamu gampang ingat. Akidah kita 63, tapi di kitab ini diambil sesuai dengan urut-urutannya, maka jumlahnya ada 60 akidah. Maka dua kalimat syahadat adalah tanda atau petunjuk adanya iman yang menetap di dalam hati para orang-orang ahli zikir yang mengingat kepada Allah dengan selalu mengucapkan kalimat tersebut. Jadi orang yang selalu mengulang-ulang kalimat zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ketika diulang-ulang sambil mengingat maknanya, itu tanda di dalam hatinya tersimpan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang mengulang-ulang saja tanpa punya pengetahuan bagaimana, ya dia iman, tetap itu tanda dia orang yang iman kepada Allah, tapi imannya dengan jalan yang taklid. Karena iman ada 2 jalan, ada iman yang dibarengi dengan pengetahuan, ada iman yang dibarengi dengan ikut-ikutan. Nah, kita dituntun oleh kitab ini agar kita punya iman yang disertai dengan pengetahuan, namanya makrifat. Ada iman yang dia hanya mengikuti orang-orang yang makrifat tanpa dia sendiri makrifat,
tanpa dia sendiri mengetahui dalil-dalilnya, maka itu namanya iman yang ikut-ikutan atau taklid. Atau sebagaimana kita katakan kemarin, imannya namanya iman anak bawang. Dari sini lari ke sono, dia ikut lari ke sono. Dari sono lari kemari, dia ikut lari kemari. Tanyain ngapain kamu? Pokoknya ikut lari aja dah begitu. Ini jangan sampai iman kita tiap hari kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, tiap hari kita melakukan amal-amal tersebut, tapi di dalam hati kita tidak tersimpan makna atau kandungan atau pengetahuan tentang isinya kalimat syahadat. Dan tidak diterima ucapan orang yang telah mengaku menjadi orang Islam dan mengaku sebagai orang yang beriman, kecuali dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang kok mau ikut-ikutan amalannya orang Islam, umpamanya dia tahu-tahu sholat, tahu-tahu puasa, tahu-tahu wudhu, tahu-tahu pakai sarung, maka amal-amal yang dia kerjakan tidak membuat dia jadi orang Islam, kecuali dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ada orang karena gaulnya sama orang Islam itu dekat, kan di sini banyak nih, ya, non Muslim yang gaul sama orang Muslim, terus tiba-tiba dia ikut aktivitasnya orang Muslim, maka aktivitas apapun yang dia lakukan tidak terhitung amalnya apapun kecuali dia telah mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam. Dan setelah dia ikrar, maka akan ada tanda dia telah menjadi orang iman apabila dia terus mengulang-ulang kalimat tersebut yang memunculkan makna dari dalam hatinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita paham, tugas kita sekarang apa? Terus mengulang-ulang 2 kalimat tersebut agar makna ini tidak hilang dalam diri kita. Fungsinya apa? Fungsinya agar kita dimudahkan mengucapkan 2 kalimat tersebut ketika sakaratul maut, agar kita dimudahkan. Kalau kita biasa di waktu luang mengulang-ulang kalimat tersebut dan mengingat maknanya, maka harapannya nanti di waktu yang sempit, di waktu sakaratul maut, di mana waktunya itu mendadak, waktunya sangat singkat, sangat cepat, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut dan mengingat maknanya sekalian. Ini harapannya begitu. Nah, kalau kita nggak pernah mengulang-ulang kalimat tersebut, di hati kita nggak pernah diisi dengan maknanya kalimat tersebut, tiba-tiba pingin cita-citanya mati mengikuti hadis Nabi, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, ya nggak bisa. Gimana caranya? Kalau kita mau ikut hadis tersebut, maka kita ada upayanya. Apa upayanya? Di waktu-waktu luang, di waktu yang senggang, kita ucapkan kalimat tersebut sambil mengingat maknanya dalam hati. Maka ketika terus bisa kita lakukan, tanda akan bersemi iman yang semakin kuat dalam hati kita. Lama-lama nanti akan mendarah daging. Ketika mendarah daging, maka akan ada harapan pada akhir hayatnya nanti mudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amin ya rabbal
Jangan sampai begitu sakaratul maut, Pak nyebut apa? Pak istighfar, Pak istighfar. Pak istighfar, Pak istighfar. Kok istighfar ini banget, nggak pernah. Hatinya nggak diberikan cahaya oleh Allah ketika sakaratul maut, maka bahaya. Jangan sampai kita ketika sakaratul maut mengalami fitnah yang bermacam-macam, ujian yang susah yang sampai tidak bisa kita lewati hingga sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada peringatan. Perlu kita ketahui ada 2 hukum di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada berapa? 2 hukum. Yang pertama, apabila yang mengucapkannya itu orang kafir yang dia belum pernah masuk dalam agama Islam, lalu dia mau masuk agama Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat tersebut. Dan hukum mengucapkannya, hukumnya wajib usul namanya. Wajib usul itu wajib yang pokok, yang kewajibannya itu tidak bisa digantikan oleh yang lain. Siapa yang melakukannya maka dia terhitung orang yang punya iman dan Islam dan menjadi syarat sahnya. Apabila tidak mau mengucapkannya maka dia tidak sah Islamnya dan tidak sah imannya. Ada orang maksain orang kafir tiba-tiba jadi orang Islam nggak pakai ngucapin 2 kalimat syahadat, maka ucapannya nggak sah, pekerjaannya nggak sah, amaliyahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir yang mau masuk Islam hukumnya fardu ain, dan fardunya ini fardu usul atau wajibnya wajib pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan, dia tidak terhitung atau belum terhitung jadi orang Islam. Yang kedua, apabila yang mengucapkannya adalah orang Islam atau anaknya orang Islam atau seorang yang asli keturunan orang, sejak dia lahir, sejak dia bayi, dia dalam keluarga muslim. Maka bagaimana hukum mengucapkan kalimat tersebut kepada mereka? Maka hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi mereka itu hukumnya fardhu ufuru, wajib menurut hukum syariat dan wajibnya wajib furu'. Artinya menurut madhab Imam Malik. Ini kitab ini yang kita baca, kitabnya Imam Sanusi, ini kitabnya bermadhab Imam Maliki. Kenapa kok dibaca di dalam madhab Syafi'i? Karena kitab Imam Maliki ya madhabnya Maliki, kita Syafi'i pakai Syafi'i. Di dalam akidah semua madhab mengajarkan akidah yang sama, nggak ada akidah yang berbeda di dalam madhab yang 4 yang menjadi madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Kamu mau ngaji di madhab Maliki, mau di madhab Hanafi, mau di madhab Syafi'i, mau di madhab Hambali, semua ajaran akidahnya sama, mengimani isi 2 kalimat syahadat ada 64 akidah. Jadi jangan dianggap oh madhab Maliki mah kita nggak ikut. Itu kalau dalam fikih.
Kalau dalam urusan fikih, amaliyah badan, maka belajarnya nggak boleh campur. Kalau kamu ikutnya Syafi'iyah, maka belajar sama ulama Syafi'i. Kalau kamu ulama Hambali, belajar sama ulama Hambali. Nggak boleh ulama Syafi'i ngaji sama ulama Hambali, ya nanti nggak nyambung maksudnya. Kecuali kamu sudah paham madhab Syafi'i, mau nambah pengetahuan belajar sama madhab Maliki, Hanafi, Hambali boleh. Tapi kalau kita sendiri belum banyak pengetahuan dalam madhab Syafi'i, ya jangan nyebrang-nyebrang ke madhab yang lain. Udah pelajari sendiri madhab kita sendiri, jangan ikut-ikut madhabnya kelompok yang lain. Kenapa? Karena masih banyak kekurangan yang belum kita ketahui dari ajaran-ajaran yang menyangkut hukum-hukum Islam yang mana disepakati oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi nggak perlu ngaji dari ulama-ulama di luar Syafi'iyah dalam masalah amal ibadah. Beda dalam akidah. Dalam akidah nggak ada perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lainnya selama madhabnya masih 4 madhab Ahlus Sunnah wal. Kalau sudah keluar madhab yang 4, apa? Ada Syiah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, Mujassimah, Khusyuiyah, Musyabbihah, Murji'ah, maka mereka sudah tidak menggunakan madhab yang 4. Mereka punya madhab yang mereka pahami sendiri, dan mereka tidak dimasukkan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut madhab Imam Malik, bagi anaknya orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam itu hukumnya wajib diucapkan sekali seumur hidup dengan niat mendatangi perintah Allah untuk masuk Islam. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, walaupun itu anaknya orang Islam, hukumnya wajib sekali seumur hidup. Kalau dia nggak mengucapkannya gimana? Dosa. Bukan nggak sah, bukan, tapi dosa. Kalau orang kafir tadi yang mau masuk Islam tidak mengucapkan, maka tidak sah Islamnya. Tapi kalau anaknya orang Islam, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup untuk masuk Islam, maka Islamnya tetap sah, tapi disertai dengan dosa meninggalkan satu perintah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam. Nah, saya nanya, kalian pernah dari kecil ngucapin 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Pernah? Pernah enggak? Hah, pernah enggak? Enggak. Jadi udah Islam belum? Udah. Karena mengucapkannya hukumnya fardu furu. Kalau enggak saya ucapkan, tetap sah iman saya, Islam saya, tapi berdosa. Itu menurut madhab Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i, hukum anak orang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, hukumnya sunnah. Makanya orang-orang tua kita nggak pernah ngajak kita untuk ngucapin kalimat ini dan menuntun kita masuk agama Islam. Pernah dulu? Nah, 15 tahun dipanggil sini, duduk. Apa? Ucapkan 2 kalimat syahadat, niat untuk masuk agama Islam. Pernah? Dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Makanya mungkin
banyak yang menganggap sunnah inilah gampang. Ya, padahal apa? Ninggalin sunnah jadinya apa? Rugi, bukan nggak apa-apa. Sunnah inilah nggak apa-apa. Kata siapa nggak apa-apa? Palalu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa itu maksudnya nggak dapat siksa gitu. Ini kan urusannya azab kan. Kalau nggak diazab aman dah pokoknya gitu. Meninggalkan sunnah hukumnya apa? Rugi gitu loh. Kenapa? Karena yang semestinya ada hitungan pahala, kita nggak dapat hitungan pahala. Yang mestinya dapat poin, kita nggak dapat poin, namanya apa? Rugi gitu loh. Ada jalan untuk dapat poin baik, pahala baik, nilai baik, tapi nggak kita raih, itu namanya rugi. Ya, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam ini hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena dianggap sudah ada bacaan syahadat di dalam sholat. Dalam sholat kita selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka syahadat dalam sholat bagi mazhab Syafi'i sudah termasuk bacaan yang cukup untuk menjadikan dia sebagai orang Islam. Tapi kalau di luar orang Islam maka nggak cukup, harus ngucapin dulu niat masuk agama Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan mengucapkannya wajib, tapi wajibnya wajib furu. Apa fungsinya? Kok dituntun, diwajibkan dalam mazhab Maliki? Fungsinya untuk menguatkan hatinya anak-anak kita, agar anak-anak kita terikat hatinya, terikat batinnya, terikat mentalnya, bahwa dia punya ikatan janji dengan Allah telah masuk agama Islam. Nah, kalau nggak diikat begitu gimana? Ya santai-santai aja, dianggap gampang lah. Kalau nanti salah ya minta maaf, kalau enggak lagi males ya enggak usah sholat, lagi giat ya kita sholat. Kenapa? Di hatinya enggak punya ikatan. Artinya ibarat kamu ngelamar kerja itu enggak disuruh teken kontrak. Kalau teken kontrak gimana? Serius? Saya sudah kontrak, melanggar kontrak bahaya, saya bisa dipecat, bisa gaji hilang, bisa. Tapi kalau kerja, Pak mau kerja aja Pak, ya santai-santai aja, nggak ada kontrak. Ini aturannya gimana nggak ngerti, caranya gimana nggak jelas. Tapi ketika ada kontrak yang jelas, maka kamu akan hati-hati dalam melakukan tiap pekerjaan kamu lah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat di awal untuk masuk itu bagaikan kontrak kerja, kontrak menjabat menjadi hambanya Allah untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu mengucapkannya tapi tanpa niat mendatangi perintah Allah yang wajib, maka dianggap dia belum menjalankan perintah tersebut. Artinya dalam mazhab Maliki betul-betul dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan untuk niatnya untuk masuk agama Islam. Kalau cuma syahadat di dalam tahlilan dianggap belum cukup untuk memasukkan, untuk menggugurkan perintah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang wajib sekali seumur hidup. Jadi kalau ada anaknya orang Islam, kata Imam Sanusi, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tanpa niat mendatangi perintah Allah yang wajib, maka dianggap belum menggugurkan kewajiban. Apabila mati, maka dia mati dalam keadaan maksiat
karena meninggalkan satu kewajiban, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk agama Islam. Adapun imannya itu akan sah dan diterima oleh Allah, itu adalah bukan karena syahadatnya, bukan karena sesuatu yang di hatinya, bukan karena macam-macam, tapi karena fadlillah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita mendewakan akal, maksudnya. Oh, kalau sudah punya akal, bisa berpikir, imannya pasti sah, diterima oleh Allah. Oh, bukan. Akal ini hanya jalan untuk berpikir. Allah memberikan kita alat, memberikan kita akal untuk bisa memahami butiran-butiran kewajiban-kewajiban di dalam agama yang memang menuntut kita menggunakan akal. Nah, adapun akal itu sendiri ketika bisa berpikir, maka akal itu mendapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, mendapat taufik dari Allah. Bukan akal itu sendiri yang bisa berpikir dengan maunya sendiri, bukan. Buktinya banyak orang punya akal di dunia, tapi akalnya nggak menemukan apa-apa dari alamat-alamat, dalil-dalil yang diciptakan oleh Allah di hadapannya. Sama kayak kita kadang punya mata, di depan kita ada kenalan kita, tapi nggak ngeliat. Begitu dia manggil, mas, ingat saya nggak? Kamu ya? Nah, saya kan di depan kamu dari tadi, maaf nggak merhatiin. Nah, itu gitu loh. Padahal matanya ada, lebar ngelihatnya, tapi karena nggak ditunjukkan oleh Allah, walaupun di depannya ya nggak bisa ngelihat. Kalau kata pepatah itu apa? Gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Artinya akal juga demikian. Jangan sampai mendewakan akal, bahwa orang yang punya akal dan bisa berpikir pasti imannya selamat. Oh, bukan. Iman kita akan selamat itu karena itu anugerah Allah. Kita diterima imannya, kita dijadikan orang-orang yang soleh, masuk kelompoknya orang-orang yang benar nanti di akhirat, karena anugerah Allah, karena rahmat dari Allah. Adapun yang kita kerjakan di dunia ini hanya jalan, aturan yang diberlakukan kepada kita. Jangan terus, kan aturan itu bisa saja nanti berubah, aturan bisa saja tidak akurat. Lah kalau pakai aturan saja kamu nggak yakin benar, apalagi nggak pakai aturan. Yang pakai aturan aja kadang jalannya nggak selamat, apalagi nggak pakai aturan. Gimana mau nemu jalan selamat? Jadi aturan yang kita pakai ini harapannya kita mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, hingga semua itu membawa kita menjadi diterima iman dan Islam kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi para guru untuk mengajarkan kepada murid-muridnya cara mengucapkan 2 kalimat syahadat, disertai dengan niat mendatangi perintah Allah untuk masuk agama Islam. Jadi Imam Syafi'i sama Imam Malik ini kan guru dan murid. Dalam madhab Imam Malik ini banyak memang yang dianggap itu kewajiban, lalu oleh Imam Syafi'i dianggap sebagai kesunahan. Tapi Imam Syafi'inya melakukan sesuai ajaran Imam Malik. Contoh, dalam hal wudhu, dalam hal
kunut. Dalam hal yang lain banyak. Wudu kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, membasuh rambut itu harus seluruhnya, nggak boleh tersisa. Seluruh rambut harus diusap, harus dibasahi. Kata Imam Syafi'i, cukup 1 helai sah. Coba bandingannya jauh nggak? Kata Imam Malik apa? Seluruh rambut dibasahi. Imam Syafi'i cukup sehelai basah sah. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah wudunya sehelai. Imam Syafi'i kalau wudu semuanya dibasahi. Kenapa? Karena membasahi rambut semuanya, kata Imam Syafi'i hukumnya apa? Sunnah. Jadi Imam Syafi'i walaupun menetapkan hukum bahwa yang menjadikan wudhu itu sah, fardunya membasahi rambut ketika wudhu itu cuma 1 helai, gugur kewajibannya, tapi dia nggak pernah ngerjain yang wajib itu. Dia ngerjain yang sunnah. Apa? Dibasahi seluruh rambutnya. Imam Malik mengatakan yang begitu hukumnya wajib. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Begitupun ini. Imam Malik mengatakan wajib, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi Imam Syafi'i mengikuti ajaran Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i seneng sama yang sunnah-sunnah, apalagi kok wajib? Yang sunnah-sunnah aja diseneng, itulah ahli sunnah. Artinya selalu mengikuti apa yang telah jadi kesepakatannya para ulama. Ketika itu bagian dari perintah, maka akan dikerjakan. Maka seyogyanya para guru mengajarkan ini agar para muridnya bisa tahu bagaimana cara niat untuk masuk dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita tuntun, kita baca bareng-bareng agar kita mendapatkan kesunahan yang mana ini ditetapkan hukumnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalaupun Imam Syafi'i kok salah, yang betul Imam Maliki, berarti kita pun telah mengerjakan apa yang dikerjakan Imam Maliki. Artinya cara ini adalah meninggalkan khilaf, agar kita nggak dikhilafkan oleh ulama. Kenapa? Karena yang jadi amalannya madhab lain pun kita kerjakan, hingga apabila madhab itu yang benar, kita juga ikut benar. Nggak sampai, oh kalau madhab itu nggak benar, madhabnya Imam Syafi'i yang benar, kan saya sudah untung lah. Kalau yang benar madhab mereka, kita rugi berarti. Kenapa? Karena nggak mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Walaupun bagi kita mengerjakan yang demikian hukumnya sunnah. Kita baca bareng-bareng. Nawaitu an aqra'a kalimatai asyhadati fi umri marratan wahidah fardhan lillahi ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niat mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali seumur hidup, wajib karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang diajarkan oleh para imam-imam terdahulu kepada murid-muridnya, agar terus bisa berlanjut
dan mengikat hati kita, mengikat hati anak-anak kita bahwa kita telah terikat oleh agama Islam. Dan mulai mengucapkan kalimat itu, dia sudah tidak boleh meninggalkan apa yang dilarang-larang oleh agama. Dia harus mengerjakan apa yang diperintah oleh agama hingga hatinya punya ikatan yang kuat dalam agama Islam. Dalam mazhab Maliki, enggak cuman mengucapkan syahadat yang wajib sekali seumur hidup, tapi juga membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita dalam sholat baca Fatihah, itu Fatihahnya sholat kata Imam Malik. Tapi ada bacaan Fatihah yang di luar sholat yang kamu harus baca dengan niat saya diperintah oleh Allah membaca Al-Fatihah sekali seumur hidup yang hukumnya wajib. Begitu pula sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholawat yang hukumnya wajib sekali seumur. Ini menurut Imam Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i semua itu hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, Imam Syafi'i tetap mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Imam Malik agar menghindari apa? Khilaf, menghindari perbedaan antara ulama, perbedaan antara madhab yang satu dengan madhab yang lainnya. Maka kalian harus paham hal ini, bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat ada dua macam hukum. Ada yang hukumnya wajib usul bagi orang kafir yang mau masuk Islam. Ini enggak ada toleransi, enggak ada pengecualian. Kalau enggak ngucapin gimana? Ya enggak terhitung sebagai orang Islam. Ada yang kedua, bagi anaknya orang Islam hukumnya wajib furu'. Kalau saya enggak kerjakan gimana? Tetap dihitung orang Islam, hanya berdosa. Tetap di akhirat dia masuk kelompoknya orang Islam. Ini semua ditulis dalam kitab Syarah Sughra yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang pula ada di dalam pinggirnya kitab Ad-Dasuqi. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari para imam-imam kita, dari para ulama-ulama kita, agar hati kita senantiasa diikat oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diikat oleh menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang tunduk pada perintah-perintah Allah, yang mendapatkan banyak karunia Allah, rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengucapkan dua kalimat syahadat di akhir hayat kita dengan mudah, dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa fitnah, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'
آمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاس سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.